Oke, karena Saudari Kartininya belum bergabung, maka saya skip ke materi selanjutnya, yakni Saudari Asih Rosnaningsih dengan asal instansi Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan tema pendidikan umum yang berjudul Pengaruh Metode Reading Aloud terhadap Keterampilan Membaca Bahasa Inggris Siswa Kelas 3 SDN Kosambi 2, Kabupaten Tangerang. Saya persilakan untuk memaparkan makalahnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izinkan saya Asih Rosnaningsih, saya dari Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang akan mempresentasikan judul paper saya yang berjudul dengan pengaruh metode reading aloud terhadap keterampilan membaca bahasa Inggris kelas 3 SDN Kosambi 2 Kabupaten Tangerang. Next. Slide selanjutnya, Kak. Belum ganti? Oh, belum ganti ya? Iya, belum ganti. Apa sudah? Udah. Oke, jadi presentasi saya ini dibagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama itu tentang pendahuluan. Jadi latar belakang masalah atau latar belakang penelitian ini adalah di mana bahasa Inggris itu, next aja Kak. Ya, bahasa Inggris itu adalah satu-satunya bahasa asing yang paling banyak digunakannya selain bahasa asing yang lain. Nah, itu baik digunakan secara tulis maupun lisan. Baik secara bahasa kedua maupun bahasa asing atau foreign language. Nah, kebetulan subjek penelitian ini adalah sekolah dasar ya, siswa sekolah dasar. Nah, dia tuh harus memiliki kompetensi atau kemampuan berbahasa yang terdiri dari 4, ada speaking, listening, reading, dan writing. Dan kesemua skill tersebut itu harus bermanfaat ya dalam menyiapkan lulusan siswa tersebut untuk belajar bahasa Inggris di jenjang-jenjang yang selanjutnya ya. Jadi bahasa Inggris tersebut diajarkan dari level sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Nah, dia juga tingkat sekolah dasar ini selain harus bisa menyiapkan atau sebagai patch dia di level selanjutnya yaitu SMP, dia juga harus bisa berinteraksi ya, baik di dalam kelas maupun di kegiatan luar kelas. Nah, masih banyak sekali nih ternyata permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran bahasa Inggris tersebut, khususnya dalam keterampilan membacanya. Nah, guru dalam hal tersebut harus bisa mencari alternatif pemecahan masalahnya. Nah, dari permasalahan tersebut karena akan mempengaruhi perkembangan kognitif siswa ya. Jadi perkembangan baik kompetensinya, baik pengetahuannya. Jadi mereka tuh membutuhkan pengalaman atau membutuhkan bekal ya, bagaimana cara untuk belajar membaca ini. Next. Nah, ternyata setelah peneliti melakukan pengamatan awal di SDN Kosambi 2 Kabupaten Tangerang, ada 5 permasalahan yang terjadi. Yaitu pertama, siswa kurang dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Mereka tuh hanya duduk, mendengarkan ceramah dari gurunya, menghafal, kemudian mengerjakan soal ya. Jadi kurang aktif gitu. Nomor 2, masalahnya yaitu guru lebih sering menggunakan metode ceramah. Jadi kalau ceramah kan siswanya jadi minat belajarnya juga kurang begitu tertantang gitu ya. Nah, dalam membaca teks bahasa Inggris juga agak sulit jadi buat mereka. Lalu masalah yang ketiga yaitu pembelajaran yang dikemas atau yang dibawakan oleh guru itu dirasa kurang memberikan pengalaman secara langsung sehingga siswa menjadi pasif. Lalu permasalahan yang keempat, guru tidak dapat memastikan apakah siswa dapat memahami isi bacaan teks bahasa Inggris atau tidak gitu, karena ketika diberikan kesempatan siswa jarang sekali ada yang bertanya gitu. Nah, masalah yang kelima, ada beberapa siswa juga walaupun mereka sudah kelas 3 ya, jadi kelas rendah ya, kalau kelas 1 2 3 kan kelas rendah. Kelas rendah yang mau naik ke kelas tinggi, ke kelas 4, 5, 6 masih ada yang beberapa belum lancar membacanya, masih terbata-bata gitu ya. Jadi mereka tuh sebagian kecil dari anggota kelas ini belum bisa mengikuti teman sekelasnya. Nah,
kelima masalah ini tuh harus diselesaikan gitu ya, karena memiliki dampak atau efek. Nah, jadi secara umum masalah-masalah yang sudah dijelaskan tadi itu dapat mempengaruhi perkembangan kognitif siswa, karena mereka butuhkan itu pengalaman langsung tadi ya, balik yang bisa memfasilitasi mereka yang membuat lancar membacanya serta sekaligus dapat memberikan pengalaman langsung. Next. Nah, rumusan dan tujuan penelitian. Jadi penelitian ini memiliki rumusan, yaitu apakah terdapat pengaruh metode reading aloud terhadap keterampilan membaca siswa kelas 3 SDM Kosambi 2 Kabupaten Tangerang. Sedangkan tujuan penelitiannya itu untuk mengukur seberapa pengaruh metode reading aloud terhadap keterampilan membaca siswa. Okay, next. Nah, landasan teori. Jadi dalam penelitian ini terdapat dua variabel ya. Variabel yang ini adalah variabel tentang metode reading aloud. Jadi ada 3 definisi. Yang pertama itu dari Dursma 2008, dari Sofiana 2014, dan pendapat dari Mufid 2016 yang disintesis atau dirangkum bahwa reading aloud itu adalah suatu aktivitas atau kegiatan membaca yang dilakukan guru bersama siswa dengan menggunakan suara yang jelas dan lantang dengan intonasi yang benar di setiap kali guru menjelaskan pembelajaran di kelas, atau pendengaran mereka itu dilatih untuk menangkap serta memahami informasi dan pikiran dari teks bahasa Inggris yang dibaca. Next. Mohon maaf, izin mengingatkan waktunya tinggal 1 menit lagi. Tinggal 1 menit lagi. Oke, langsung ke hasil aja deh kalau begitu. Ya, ini keterampilan membaca, hipotesis, metode. Ya, jadi setelah dilakukan penelitian dan pengambilan data, ada hasilnya ya. Itu aja Kak di bagian hipotesisnya. Jadi setelah dihitung, kita lihat di tabel hipotesisnya ini, ternyata hitungnya atau tes statistiknya itu 5,76 lebih besar daripada tabel 2,01. 2,01 ini diambil dari N1 plus N2. Jadi 60 siswa tadi yang sebagai populasi itu parameternya 2. Nah, Bu, dia ternyata melebihi dari parameter tadi 2 itu. Jadi keputusannya H1 diterima dan H0 ditolak. Jadi ternyata memang reading aloud itu memiliki pengaruh terhadap keterampilan membaca teks bahasa Inggris siswa. Next. Jadi ini kesimpulannya Kak ya, jadi sama seperti hasilnya, jadi memang dianggap metode reading aloud itu adalah suatu metode membaca nyaring yang efektif untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih untuk Kak Saudari Asih atas pemaparan materinya. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan di kolom chat